Sel merupakan unit terkecil dalam organisasi kehidupan yang memiliki peran ganda sebagai unit struktural dan fungsional. Setiap makhluk hidup, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, tersusun dari sel-sel yang bekerja bersama secara sistematis. Sebagai unit struktural, sel menyusun tubuh makhluk hidup. Ini berarti bahwa setiap bagian dari organisme, mulai dari jaringan hingga organ, dibangun dari sel-sel yang terorganisir. Sebagai unit fungsional, sel adalah tempat berlangsungnya semua proses kehidupan. Ini mencakup regulasi. Makhluk hidup dapat terdiri dari satu sel, atau organisme uniseluler, atau banyak sel, yang disebut organisme multiseluler. Manusia memiliki sekitar 37,2 triliun sel, dan manusia adalah organisme multiseluler. Sedangkan pada organisme uniseluler, contohnya adalah euglena. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Ini adalah bahan dasar semua organisasi hidup, yang terdiri atas sel tumbuhan dan sel hewan. Organisasi kehidupan dimulai dari sel sebagai unit dasar kehidupan, yang kemudian berkumpul membentuk jaringan. Beberapa jaringan yang berfungsi bersama-sama akan membentuk organ, yang merupakan bagian dari organisme yang lebih kompleks. Organisme ini dapat berupa makhluk hidup tunggal atau bagian dari spesies yang lebih besar, di mana setiap tingkatan organisasi memiliki peranan penting dalam mendukung kehidupan dan fungsi biologis secara keseluruhan. Sel mempunyai organel sel. Ada apa aja sih? Nah, yang paling luar ini ibarat kulitnya sel, disebutnya membran sel. Fungsinya untuk melindungi sel. Membran sel bersifat semi-permeabel, jadi cuma zat-zat tertentu yang bisa masuk ke dalam sel. Kalau berhasil masuk, ketemu deh sama sitoplasma. Sitoplasma ada dua bagian. Yang pertama, ektoplasma yang merupakan bagian luar, dan endoplasma yang merupakan bagian dalam. Sitoplasma tersusun dari 90% air dan mengandung zat-zat makanan. Sitoplasma itu kayak pelampung, dia menjaga semua organel sel agar selalu berada di tempatnya. Jadi, apa aja yang ditampung sama sitoplasma ini? Ini namanya mitokondria, yaitu sebagai sumber energi sel. Dan badan Golgi, yang ini sebagai kurir yang menyalurkan protein. Akhirnya sampai ke organel terpenting, yaitu nukleus. Nukleus ini ibarat jantung yang membuat sel bisa bekerja. Nukleus atau inti sel mempunyai membran yang berpori-pori, tetapi ada sebagian inti sel yang tidak mempunyai membran. Kalau mempunyai membran, inti sel disebutnya sel eukariotik. Sedangkan yang tidak mempunyai disebutnya sel prokariotik. Di dalam nukleus ada cairan nukleoplasma yang terdiri dari air, protein, dan mineral. Ada juga kromosom yang seperti benang. Dan di dalam benang-benang tersebut ada banyak sekali gen yang terbuat dari DNA dan protein. Kita ketahui kenapa kita bisa mirip dengan ayah atau ibu kita itu karena gen. Fungsinya memang sebagai pembawa sifat. Sel eukariotik adalah jenis sel yang memiliki struktur yang lebih kompleks dan biasanya lebih besar. Ciri utama dari sel eukariotik adalah adanya nukleus yang terpisah dari sitoplasma oleh membran inti. Sel eukariotik juga memiliki berbagai organel seperti mitokondria, kloroplas, dan retikulum endoplasma, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Organisme seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jamur terdiri dari sel eukariotik. Sel prokariotik adalah jenis sel yang lebih sederhana dan biasanya lebih kecil dibandingkan dengan sel eukariotik.
Sel prokariotik tidak memiliki nukleus. DNA mereka terletak langsung di dalam sitoplasma. Sel prokariotik tidak memiliki organel yang terbungkus membran seperti pada sel eukariotik. Bakteri dan archaea adalah contoh organisme yang terdiri dari sel prokariotik ini. Terus yang ini ribosom. Ribosom ibarat pabrik pembuat protein. Sedangkan yang ini, dia memiliki cairan di dalam cairan. Ini namanya vakuola, yaitu berupa rongga berisi cairan yang dibatasi membran. Kalau saluran yang panjang ini, namanya juga panjang, yaitu retikulum endoplasma. Singkatnya, RE, dan RE ini ada dua, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar mempunyai ribosom. Ingat kan si pabrik protein tadi? Jadi RE kasar pun ikut membentuk protein. Kalau RE halus itu enggak mempunyai ribosom. Dia membentuk lemak. Kalau di sel tumbuhan ada juga yang spesial. Organel ini hanya ada di tumbuhan, namanya plastida. Isinya berupa pigmen. Kalian pasti sudah tidak asing dengan istilah klorofil atau zat hijau daun. Nah, warna zat hijau daun itu dapatnya dari sini. Dan masih ada satu lagi yang khusus di sel tumbuhan. Letaknya di luar membran sel, yaitu dinding sel, yang tersusun dari selulosa dan pektin. Jadi bentuknya lebih kaku. Jika dilihat dari bentuknya, memang sel hewan dan tumbuhan itu ada bedanya. Sel hewan lebih elastis, kalau tumbuhan lebih kaku. Ukuran vakuolanya juga beda. Di sel hewan, vakuola lebih banyak, tapi kecil-kecil. Kalau di sel tumbuhan, vakuola lebih dikit, tapi besar.